Kali ini gue bakal ngejelasin tentang program dan aplikasi. Jadi sebenarnya program dan aplikasi itu apa sih? Jadi program itu adalah sekumpulan instruksi atau kode yang ditulis oleh pengembang dalam bahasa pemrograman seperti Python, C++, ataupun Java. Nah, jenis program itu seperti ada operation system yang seperti kita sering pakai, Android ataupun iOS. Lalu jenis program itu dibagi dua, menjadi program utilitas dan program pengembangan. Program utilitas adalah alat bantu menyediakan fungsi pemeliharaan, serta dan program pengembangan itu alat yang membantu pengembang dalam membuat perangkat lunak lain. Nah, interaksinya adalah tidak semua sistem operasi itu program bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi nggak bisa berinteraksi secara langsung ya teman-teman. Misalkan contoh, banyak program sistem dan utilitas yang berjalan di latar belakang dan mendukung kinerja. Lalu aplikasi itu apa sih? Aplikasi itu adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aktivitas atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, ruang lingkup aplikasi umumnya mencakup program-program yang berfokus pada kebutuhan pengguna akhir. Mereka dikembangkan untuk tujuan spesifik, seperti mengolah kata, permainan, dan lain-lain. Jenis aplikasi ada banyak banget. Contohnya ada aplikasi kreativitas, aplikasi hiburan, aplikasi media sosial, dan game. Nah, lalu interaksi dari aplikasi adalah aplikasi biasanya berfokus pada interaksi pengguna dan memiliki antarmuka yang memudahkan navigasi. Contohnya adalah aplikasi mobile yang sering dirancang untuk pengalaman pengguna yang cepat dan mudah di perangkat seluler. Nah, contoh-contoh aplikasi ada apa aja? Ada misalkan Microsoft Word, Excel, terus ada Google Docs, lalu ada Adobe Photoshop, Lightroom, Canva, dan game yang sering kita pakai biasanya seperti Mobile Legends, Free Fire, ataupun Unravel. Gitu teman-teman. Siap. Atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media mencakup berbagai bentuk seperti media cetak, media elektronik, dan media digital. Media berperan penting dalam menyebarkan berita, hiburan, iklan, dan berbagai informasi lainnya kepada publik. Sementara itu, graphic application atau aplikasi grafis merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, atau mengatur gambar dan desain visual. Aplikasi ini digunakan oleh desainer grafis, ilustrator, fotografer, dan kreator konten visual untuk membuat berbagai jenis karya, mulai dari ilustrasi, logo, poster, hingga animasi. Lalu selanjutnya adalah sejarah media. Jadi ada sejarah dari media. Jadi media ini dimulai dari abad ke-15, yaitu media tradisional yang dimulai dari komunikasi lisan lalu berkembang ke tulisan dan mesin cetak. Lalu selanjutnya di abad ke-19 dan abad ke-20-an, media elektronik mulai berkembang memperkenalkan telegraf, radio, dan televisi, membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Lalu dilanjut pada era 90-an, internet dan media sosial merevolusi penyampaian informasi. Jadi siapapun lebih mudah untuk menyebarkan informasi pada tahun itu. Lalu selanjutnya adalah sejarah dari komputer grafis atau graphic application. Jadi tahun 1980-an ada ilustrator merilis Photoshop yang menjadi standar untuk desain grafis. Lalu sekarang di era modern, semua orang bebas untuk mengedit dan menjadi content creator dengan aplikasi yang gratis. Alright, Painting Image and Editing Apps adalah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan memperbaiki gambar digital. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengedit berbagai jenis gambar ataupun video, mulai dari foto yang diambil dengan kamera hingga gambar secara digital. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan banyak hal seperti mengubah warna, menambahkan teks, memperbaiki kualitas gambar, atau menghapus bagian yang tidak diinginkan. Fungsi utama dari aplikasi Painting Image Editing adalah memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyesuaikan gambar sesuai dengan keinginan mereka. Beberapa fitur umum yang ada dalam aplikasi ini termasuk memotong ataupun yang biasa kita sebut crop, gambar, memperbesar ataupun memperkecil ukuran, mengatur kontras dan kecerahan, hingga menambahkan efek-efek khusus seperti warna ataupun efek realistis pada
hal lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk menggambar secara digital, menggunakan kuas pensil atau alat gambar lainnya, sehingga bisa membuat karya dari awal dan memperbaiki karya yang sudah ada. Contoh dari pen ini apa sih? Contohnya adalah Adobe Photoshop yang digunakan salah satu aplikasi pengeditan gambar paling populer dan lengkap. Photoshop menyediakan berbagai fitur untuk pengeditan profesional seperti penghapusan latar belakang, penyusunan warna yang sangat detail, dan penambahan berbagai efek visual. Selain itu juga ada aplikasi seperti EMP yang bersifat open source dan gratis, cocok untuk pengguna yang ingin melakukan pengeditan dasar hingga tingkat menengah. Aplikasi lain seperti Paint.net juga populer untuk pengeditan sederhana dan memiliki antarmuka yang ramah. Itu aja mungkin penjelasan dari Paint and Image. Oke, di sini saya akan membahas tentang video editing apps dan audio editing. Nah, sebelumnya apa sih itu video editing dan audio editing? Video editing itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengubah video. Hasil video yang kita buat itu akan diubah menjadi lebih menarik dan lebih sempurna dan enak dipandang. Kalau audio itu lebih ke kejelasan suara dari kita. Contohnya seperti peningkatan volume ataupun penurunan volume dan tingkat kejelasan dari sang pembuat dari video. Nah, kegunaan dari video editing ini untuk menambahkan efek suara, menambahkan visualisasi, menggabungkan antara video yang tidak bisa digabungkan menjadi bisa. Contohnya seperti pembuatan video yang salah tuh, orang biasanya suka diubah. Biasanya diubahnya itu lewat antara crop atau penggabungan antara dua video. Nah, ada juga tentang visualisasi tema. Temanya itu bisa teknologi, internet, otomotif, properti, dan banyak lagi. Masih banyak lagi. Nah, kalau audio editing itu contohnya itu seperti kita menambahkan suara, musik, ataupun visualisasi dari orang-orang lain lah, seperti video tepuk tangan atau apa. Nah, contoh dari video editing dan audio editing adalah seperti di Canva ini. Contohnya di Canva. Di Canva ini terdapat video seluler, Facebook, Reels, Instagram, video TikTok, video YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, kegunaan dari ini itu untuk supaya kita itu tidak tidak jelek lah video dari kita yang buat. Biasanya kan banyak kekurangannya tuh, kita dari suara yang nggak jelas gitu karena terganggu, contoh seperti suara dari knalpot motor atau dari orang lain. Nah, di sini bisa dibuat-buat tuh, diganti-ganti temanya. Bisa juga dicari penambahan visualisasi seperti elemen, audio, video, dan penggambaran AI. Itu saja dari saya, terima kasih. Nah, apa sih aplikasi media player? Jadi, aplikasi media player adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memutar video, berbagai jenis termasuk musik dan konten media lainnya. Lalu, aplikasi ini juga dapat diinstal di berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet. Fungsi dari aplikasi media player itu apa aja sih? Yang pertama adalah memutar berbagai format media seperti MP3, MP4, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengaturan audio dan video, yang kita bisa mengatur volume dan keseimbangan, dan tentu saja kualitas tampilan video. Yang ketiga adalah daftar putar. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola daftar putar, sehingga memudahkan dalam memutar berbagai lagu atau video beruntunan. Yang keempat adalah streaming. Beberapa aplikasi media player mendukung streaming konten dari internet, memungkinkan pengguna untuk menonton video atau mendengarkan musik secara langsung. Dan yang terakhir adalah fitur tambahan seperti subtitle dan equalizer untuk audio dan kemampuan video menangkap gambar dari video. Dan apa aja sih contoh dari aplikasi media player? Yang pertama adalah VLC Media Player. Itu adalah aplikasi gratis dan open source yang mendukung hampir semua format media. Yang kedua, Windows Media Player bawaan dari Windows yang memungkinkan pengguna
untuk memutar video dan audio. Yang kelima, iTunes, aplikasi media player dari Apple yang memungkinkan pengguna untuk memutar video, musik, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah iTunes, aplikasi media player dari Apple yang memungkinkan pengguna untuk memutar video, musik, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya apa sih? Argumen realistis OER adalah teknologi yang menggabungkan objek lain bertiga dimensi dengan dunia nyata secara real-time. Virtual reality OVR memberikan dunia nyata dengan lingkungan virtual yang imersif pengguna VR berrelasi dalam pengalaman virtual dan juga melihat dunia nyata. VR menciptakan ilusi dalam membentuk maka VR biasanya bermodasar ekonomi nyata dan lebihnya. VR menggunakan dalam bidang simulasi pikiran susah berbelanja dalam teknologi yang menggunakan objek virtual dalam dunia nyata. Saya dapat digunakan untuk meningkatkan belajar siswa, bersimulasi pengalaman siswa, membuat pelajaran lebih efektif, membuat siswa lebih fokus mendapat yang lebih sulit diakses. Cara membuat teknologi pembelajaran yang realistis, mengembangkan keterampilan praktis sampai resiko yang nyata, membuat diakses secara fisik. Contohnya adalah Google Lens yang tertutup. Grafik dan media aplikasi merupakan aplikasi yang saling melengkapi di dunia teknologi informasi. Grafik berfungsi sebagai alat visual yang membantu menyajikan data, sementara aplikasi media merupakan platform yang memfasilitasi penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi konten digital seperti gambar, grafik, video, teks, dan suara. Grafik sangat berguna dalam menyajikan data secara ringkas dan jelas. Sementara aplikasi media memfasilitasi distribusi konten secara luas dan mudah diakses. Meski memiliki kelebihan, keduanya juga memiliki sebuah kekurangan. Meski memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan agar bisa digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Memahami kelebihan dan kekurangan ini membantu pengguna baik individu maupun kelompok atau bisnis dalam memilih cara terbaik